やっほー皆さんこんにちは、aku Arisa. Assalamualaikum minasan, nama aku Arisa asal Jepang. Nah, ini pertanyaan mendadak. Apakah kalian suka Jepang atau tidak? Iya pasti suka ya, suka. Terima kasih. Kalau di YouTube atau social media yang lain seperti Twitter or maybe Facebook and Instagram as well, ada banyak positive image tentang Jepang gitu kan. Jepang itu negara yang indah, negara yang orangnya baik atau ceweknya cantik, or disiplin banget juga. Maybe seperti itu image-nya. Tapi kalian tahu nggak sih hal-hal yang orang Jepang tidak suka tentang Jepang? Beberapa hari yang lalu, aku ambil survei ke teman aku orang Jepang dan bukan orang Jepang tapi pernah tinggal di Jepang atau udah lama tinggal di Jepang. Pertanyaan itu gini. Apa yang kamu tidak suka tentang Jepang? Fortunately, or maybe I should say unfortunately, ada banyak jawaban. Jadi, kali ini aku mau share itu di sini. Oke, aku udah tulis jawaban di sini. Jadi aku mau cek dulu. Yang pertama, michi ni gomibaku ga nai. Tidak ada tong sampah di jalan gitu. Tapi I think jalannya bersih banget, jadi gak apa-apa. Tapi iya, memang tidak ada tong sampah di jalan kalau di Jepang. Gimana ya di Indonesia? Aku pernah ke Padang, Sumatera Barat. Tapi aku nggak ingat. Jadi tolong kasih tahu di komentar aja. Teman aku bilang ada tong sampah di jalan di Indonesia. Tapi orang Indonesia suka buang di jalan sungai. So nano? Ini benar nggak? Oke, let's move on to the next one. Yang kedua, 痩せてたら美しいっていう考え方があること. Di Jepang, mungkin di Korea juga, I think, ada pemikiran sosial bahwa cewek harus kurus dan harus say, kalau kurus, cantik gitu. Gimana ya di Indonesia? Kalau di Jepang, ada banyak cewek yang kurus dan terlalu kurus juga. Tapi ini tergantung orang sih. And teman aku bilang dia tidak suka pemikiran seperti itu gitu. What do you think? Oke, yang ketiga, main densha, kereta yang penuh gitu. So, di Jepang, di kota yang besar, like Tokyo, Osaka, or Nagoya juga mungkin. Oh ya, kalian tahu nggak? Nagoya itu bukan nama prefecture, tapi nama kota aja. So, kota Nagoya ada di Aichi Prefecture. Remember this, it will help you. So, di Jepang, mungkin dari jam 7:30 sampai 10 pagi, keretanya kacau banget, main densha banget. Jadi ya terlalu banyak orang sampai susah bernafas gitu. Iya, aku pernah tinggal di Tokyo 2 tahun lebih. Jadi ya selama 2 tahun lebih, so aku tahu rasanya gimana. Aku yakin kalian benci itu. Life would be so much easier without main densha. Oke, dari sini masalah yang lebih besar dan kontroversial juga. Yang pertama, minorityへの理解の低さ、あと偏見が多いこととか。Kalau dalam bahasa Indonesia, ada prasangka ke minoritas, ke orang asing atau LGBTQ+ juga. Contohnya, ya, kalau bukan orang Jepang, susah banget mencari apartemen gitu. Oke, ada cerita. Aku punya teman orang Cina, tapi dia tidak bisa bahasa Cina karena dia tinggal di Jepang 10 tahun lebih dan 10 tahun lebih di Amerika. Jadi, ya, tidak pernah tinggal di Cina. Tidak bisa bahasa Cina juga. Terus, kelihatannya orang Jepang karena nanti yuk kana
なんか中国人と日本人の顔ってほとんど同じじゃん。だからkelihatannya udah orang Jepang karena bahasanya perfect juga. Dia udah bisa bahasa Jepang, udah tahu budaya Jepang, udah tahu kehidupan di Jepang. Apalagi dia tidak bisa bahasa Cina, tidak tahu budaya Cina juga. Tapi gara-gara nationality tidak boleh gitu. Susah banget. Oke, ada cerita lain. Ketika temanku orang Jepang dan orang Filipina, orang Nepal juga ke tempat sushi restoran yang dekat dari kampus aku. Terus pialang tulis gaikokujin, artinya orang asing di kertas pesanan. Harusnya pesanan, ya. Ya, tapi mereka udah lama tinggal di Jepang, bisa bahasa Jepang juga. Tapi kelihatannya bukan orang Jepang kan, orang Filipina dan orang Nepal. Ya, jadi ditulis orang asing gitu. Mereka bilang rasanya aneh, rasanya tidak enak gitu. Ya ini juga tergantung orang sih, tapi mereka merasa tidak enak katanya. So da yo ne. And they say, masalahnya kenapa dia peduli tentang mereka orang Jepang atau tidak gitu. Kita sama kan manusia. Why they care? This is my personal opinion, but I think orang Jepang suka membagi orang by race, gender, appearance, or maybe agama juga. Terus teman aku bilang masih ada banyak orang yang tidak memahami minoritas gitu. Ya, aku setuju banget ini. It's kind of sad. Okay, let's move on to the next one. Yang ketiga, 日本の就活の仕方, cara mencari pekerjaan. Naruhodo ne. Teman aku bilang, orang Jepang yang kuliah jika sudah semester 7 biasanya di waktu yang sama mereka sambil mencari pekerjaan. Ini susah banget. Terus kalau mencari pekerjaan semuanya harus pakai suit warnanya hitam dan rambut juga harus hitam juga. Ya ini benar banget. Mau zenbu onaji, minna onaji, hontou ni onaji nano. Terus ada banyak orang yang menjadi depresi ketika mencari pekerjaan. Ya ini benar banget. Teman aku juga salah satu mereka. Sampai ke rumah sakit. Hontou yabai. This is real Japan. Okay, next. お客様は神様っていう考え方があること。なるほどね。pelanggan is God. 確かにあるね、こういう考え方。Ya, pasti ada pemikiran seperti ini. Tapi I think ini bisa jadi positif dan negatif. Teman aku bilang, pelayan harus selalu bersikap baik dan sopan, tidak boleh santai, dan kalau ada masalah itu adalah kesalahan mereka, bahkan jika itu adalah kesalahan pelanggan. Ini benar banget. Kami orang Jepang udah terbiasa, tapi kalau kalian belum datang ke Jepang, pasti kaget. Karena pelayan di Jepang, mau nangka harusnya humble banget. Dan pasti tidak ada yang main HP sambil kerja. Terus tidak ada yang rude juga. Teman aku bilang, kalau ke restoran sebagai pelanggan enak banget, tapi kalau kerja sebagai pelayan di Jepang capek banget. 確かにね。Okay, next. 過労死の存在. Kalian tahu nggak 過労死? Itu death by overwork. Orang Jepang serius banget dengan pekerjaan. Jadi masalahnya ada yang mati gara-gara kerja, terlalu banyak kerja. そうだね、確かに。昔に比べたらめちゃくちゃマシになったと思うけど、まだあるよね、やっぱり。すごい日本でも大きな問題として扱われてます。Aku pikir kalau di Indonesia lebih santuy. Ya, ini juga tergantung orang sih, tapi mungkin lebih santuy generally, I think. Ya, tapi ya pasti ada ya. Ada yang sangat serius dengan kerja. Tapi mungkin tidak ada kan?
orang yang meninggal dunia gara-gara apa? Terlalu banyak kerja. Ada? Tidak ada. Tolong kasih tahu di komentar.そう。I found berita tentang Karoshi di BBC. Jadi kalau ada yang tertarik bisa langsung cek dari link di deskripsi. Oke,次。自然災害が多すぎて住みにくい. Ya, susah tinggal di Jepang karena ada banyak bencana alam. 台風とか地震とか津波とか多すぎて住みにくいということですね。いや、確かに、セトジョバンが。で、知ってる人もいると思うんですけど、やっぱり一番大きい有名な、群波、地震は、2011年の3月に起きた東日本大震災ですね。Terus, ya, aku masih ingat, aku kaget banget waktu itu. Karena waktu itu aku masih SD, masih kecil, dan tinggal di Nara. Jadi belum tahu di sekolah, belum tahu ada gempa yang besar di Tohoku. Karena tidak ada gempa di Nara. Waktu aku pulang ke rumah dari SD dan mau nonton TV, tapi tidak ada program sama sekali. もう全部のチャンネルがその東日本大震災の映像、津波の映像とか流れてて、aku kaget banget sampai pikir itu bukan Jepang. Ya. で、このビデオを撮る前に私めちゃくちゃ久しぶりにその映像、当時のその津波とか地震の映像を見てたんですけど、もし気になる人がいたらリンク貼っておくので見てください。Oke, konten kali ini udah selesai dan terima kasih banyak udah nonton sampai terakhir. Semoga ini menarik, semoga video ini bermanfaat juga. Terus video selanjutnya tentang hal-hal yang orang Jepang suka tentang Jepang. Jadi jangan lupa cek, jangan lupa subscribe. Gimana kan? Jangan lupa subscribe juga. And tunggu aja. Oh iya, minasan. Terima kasih banyak. Aku baru saja mulai YouTube, tapi video sebelumnya udah 1,800,000 view も行きました。ありがとうございます。Dan ada banyak komentar juga, tapi aku ya belum balas. Komen nasai. Kalau kalian pikir channel ini bagus, bermanfaat, menarik, funny, whatever, you can just share with your friends and terima kasih sebelumnya. Terus kalau kalian sekarang belajar bahasa Jepang atau punya teman yang sekarang belajar bahasa Jepang atau mau mulai belajar bahasa Jepang, aku share tips bahasa Jepang di akun ini, Arisemut. Jadi jangan lupa cek ya. Aku share tips bahasa Jepang, especially bahasa casual dan bahasa santuy juga. Jadi jangan lupa cek. Hai, じゃあ最後まで見てくれた人がいたら本当にありがとうございました。See you guys in the next video. で、ちょっと全然関係ない話なんですけど、日本語で話しますね。最近、新しいパスポートゲットしました!で、なんか色違うんですけど、こっちが5年間使えるパスポートで、こっちが10年間使えるパスポートで、20歳にならないと、これ持てないんですよね。10年用のやつ、日本は。で、この10年用のやつ、めっちゃいいなと思ったのが、ほら、ここのスタンプを押すところにめっちゃわかります?こっちか。なんか、日本っぽい絵が描いてあって、めっちゃなんかいいなって思ってます。これとか超有名なやつで。ほら、もうなんか、ジャパンバンだって感じ。でもこっちは全然、ちょっといっぱいスタンプとか押しちゃってるんですけど、あれ。ほら、普通じゃない?なんか、シンプルって感じ。はい、それだけです。見てくれてありがとうございました。じゃあ、バイバイ。